Tuhan menunjukkan bahwa ada wanginya minta ampun jenazah itu kemudian dibalut ke tubuh orang jenazah ini. Semut hitam, Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzubillahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan karunia-Nya kita diberi kesehatan, kita diberikan keberkahan hidup sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita sebagaimana biasanya. Dan selawat berserta salam tak bosan-bosannya kita kirimkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah saudara onlineku semuanya. Di video Herti Tabrani kali ini tidak akan menayangkan masak-masak, tetapi adalah pengisian rohania. Yang mana di sini saya akan sharing berbagi pengalaman saya selama saya 28 tahun menyelenggarakan menjadi seorang penyelenggara pemandian jenazah dan pengafanan jenazah. Yang mana saya dipercayakan oleh masyarakat sekitarnya dan bahkan sudah sampai ke beberapa daerah di Provinsi Jambi. Saya diundang untuk memberi tutorial beserta langsung terjun untuk penyelenggaraan pemandian jenazah ini dari tahun 1996 sampai sekarang tahun 2024 ini. Ada beberapa penemuan-penemuan ini tidak ada sedikit pun saya bermaksud untuk membuka aib seseorang, tetapi saya hanya ingin memberikan suatu kesadaran bagi diri saya sendiri dan juga bagi saudara onlineku semuanya, agar kita sama-sama koreksi diri, introspeksi diri, sehingga kita menjadi orang-orang muslim dan muslimah yang taat pada Allah dan takut akan siksaan Allah. Hanya itu tujuan saya, tidak mengurangkan rasa maaf saya, karena saya bukan membuka aib di sini, cuma sebagai pengingat, sebagai orang yang mengetahui. Ada yang baik yang ditemukan dan ada yang tidak baik ditemukan. Di sini ada sebuah penemuan yang pernah terjadi di saat saya memandikan jenazah. Saya menemukan jenazah yang wangi, Masya Allah, subhanallah. Seorang jenazah yang wangi di waktu dimandikan dan tidak mengalami proses yang kendala, lancar selancar-lancarnya, sehingga kami menyelenggarakan pemandian itu sangat baik sekali dan sangat lancar sekali. Setelah dibawa ke tengah-tengah, setelah dimandikan, wanginya minta ampun jenazah itu kemudian terlihat wajahnya begitu cantik sehingga para pengunjung pada bertanya, para pelayat bertanya kepada saya, "Ibu, apakah jenazah ini Ibu berikan wangi-wangian?" "Tidak," saya jawab. Kemudian mereka pada bertanya lagi, "Apakah jenazah ini Ibu bedakkan?" Saya bilang, "Tidak." Masya Allah, semua pada tercengang. Kenapa jenazah ini begitu seperti wangi dan cantiknya? Nah, jadi saya pun sebagai seorang yang memandikan, setelah selesai penyelenggaraan jenazah tadi, saya bertanya kepada suaminya, suami almarhum tadi itu, "Pak, saya ingin tahu, saya kepingin juga wafat seperti ibu ini, wangi dan cantik dan sangat menakjubkan. Apa sih amalan seorang ibu ini waktu semasa hidupnya?" Maka apa jawaban suaminya? Dia mengatakan, "Suami istri saya, Bu, adalah seorang istri yang soleha. Dia sangat taat kepada saya di samping dia taat pada Allah dan Rasulnya." Itu jawaban suaminya. Kemudian, nggak pernah menyakiti hati Bapak? Tidak sama sekali. Dia adalah seorang istri yang soleha. Itu. Saya berpikir, mampukah saya seperti itu? Sementara suami saya sudah tidak ada lagi sekarang ini kan. Kemudian, apa lagi amalannya? Saya bertanya lagi kepada bapak tersebut. Ini banyak tuh disaksikan oleh para pelayat semuanya. Kemudian bapak itu berkata lagi, kata dia, "Ibu ini, Bu, almarhum istri saya ini sangat memuliakan tamu." Bagaimana, Bu? Kita rasa-rasanya juga memuliakan tamu kalau datang. "Begini ya, Bu, kalau ada tamu, kalau ada makanan, misalnya kami ada dua potong kue," kata dia kan, "ada tamu itu datang, katanya,
tahan kami nggak jadi makan Ibu. Disuguhkan kepada tamu tadi makanan tadi. Kemudian setiap orang yang datang ke rumahnya tidak pernah tidak disuguhkan air minum atau sajian-sajian apapun jenis yang bisa dia berikan. Waduh, Masya Allah, sangat sederhana sekali kelihatannya. Tetapi hal-hal kecil itu sering kita lalai untuk melaksanakannya. Itu. Kemudian ada lagi yang saya ketemukan. Seorang jenazah, seorang ibu yang mempunyai anak banyak. Saat dimandikan, kronologi dia meninggal itu sudah tidak makan nasi lagi atau memasuk makanan ke dalam tubuhnya. Kemudian saya bertanya waktu memandikan, tinjanya tidak berhenti, keluar terus, berderum-derum air untuk membersihkan tinja selalu ada. Kemudian saya bertanya kepada anak-anaknya yang ikut membantu memandikan jenazah tersebut. Saya tanya, ada tidak di antara anaknya di sini yang tidak ikut memandikan jenazah? Dijawab sama mereka, ada Bu, saudara tertua kami, katanya. Bisa tidak saya minta tolong dipanggilkan, ajak dia untuk ikut memandikannya? Kata saya kepada saya. Banyak alasannya Bu, tidak mau dari tadi kami ajak, katanya kakinya sakit segala macam, katanya. Saya bilangkan, mungkin ini ibu di saat terakhirnya seperti ini minta diuruskan sama anak yang ini tadi kan. Saya bertanya, apakah selama hidupnya ibu ini pernah diurus oleh anaknya yang tersebut? Kata saya kan. Dia bilang, tidak Bu. Memang yang satu itu memang tidak pernah mengurus ibu kami. Hanya kami-kami yang ada di sinilah yang mengurus ibu kami semasa hidupnya. Kata dia sakit kaki. Saya bilang, kalau dia tidak bisa berdiri, silakan ambil kursi. Pokoknya sedikit saja saya minta tolong dia ikut membersihkan najis ibunya ini, kata saya kan. Kotoran ibunya ini, kata saya kan. Dengan dipaksa akhirnya datanglah anak yang tidak mau tadi itu. Saya bilang, dia dengan sangat berat hati sekali, tapi saya jelaskan di saat kita masih bayi, orang tua kita yang memandikan, di saat makan pun kita buang air besar kemudian ditinggalkan nasi dan dia mencebokin kita atau membersih kita. Entah mungkin di antara tangan kita, tangan ibu ada terselip najis kita, mungkin ada yang termakan oleh ibu kita. Begitu kasih sayang seorang ibu, kata saya kepada anaknya itu. Kemudian akhirnya anak itu mau untuk ikut memandikan jenazah ibunya. Alhamdulillah, berkat kodrat Allah, Allah menunjukkan bagaimana mujizatnya tadi. Najis yang pada awalnya tidak mau berhenti keluar terus. Di saat anaknya 3 kali membersihkan dubur ibunya, semua najisnya berhenti. Sampai 3 kali saya periksa dengan 9 kali malah saya pakai kain putih itu saya bersihkan. Alhamdulillah, rupanya Tuhan menunjukkan bahwa ada salah satu sifat daripada anaknya yang dia belum ridho mungkin semasa hidupnya. Di saat itulah mestinya kita selaku anak-anak, sesusah apapun kondisi kita pada saat itu, kalau saat orang tua kita meninggal, usahakan kita ikut memandikannya. Baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan, ikutlah memandikan jenazah. Masih mau nih dengar ceritanya? Masih banyak sebenarnya. Saya di sini hanya menceritakan sebagian saja dari kisah-kisah saya. Kemudian ada lagi yang saya temukan saat saya memandikan. Mandilah bersama. Saya selalu memandikan dengan orang-orang terdekat mereka, yaitu sanak kerabat mereka, dan saya tidak pernah mengizinkan orang lain ikut memandikan jenazah tanpa seizin keluarga mereka. Di saat dimandikan salah satu jenazah ini, setelah selesai memandikan, memang ada hambatan, banyak sekali hambatan, agak sulit kan. Itu memang tergantung amal ibadah seseorang. Setelah dimandikan, di saat dikeringkan, ini kain sudah dinyatakan, kain untuk kain lap, kain anduk, itu tidak ada semut segala macam, tidak ada kotoran segala macam yang lengket. Pas dibalut ke tubuh orang jenazah ini, semut hitam, Masya Allah, astagfirullahaladzim, penuh mengerubungi jenazah tersebut. Jadi saya pun yang memandikan saat itu ikut digigitnya. Begitu sakit pedihnya semut hitam itu tadi. Akhirnya kami ambil air, kami siram lagi. Tanpa secara refleks kami menyiramkan air tadi itu.
Biasanya agak pelan-pelan, ini enggak, karena takut ini semut ini menggigit sekali sakit sekali cuma hitam. Sehingga kami bersihkan. Payah kami membuang semut yang begitu mungkin beratus apa beribu sampai menghitam begitu. Cuman tidak ada yang diekspos waktu itu dan tidak difoto karena tidak dibenarkan, saya tidak membolehkan. Walaupun anaknya sendiri tidak saya benarkan. Begitulah bahwa kehidupan kita, mungkin yang selama ini kita sudah terlanjur untuk berbuat kejahatan, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita mempunyai satu kesalahan kepada sesama manusia, hendaklah dalam menyambut bulan suci Ramadan ini kita mendatangi orang yang merasa kita bersalah kepada mereka dan kita minta maaf. Karena Allah tidak akan mengampuni dosa seseorang yang berhubungan dengan manusia lain, kecuali kita meminta maaf terlebih dulu kepada orang tersebut. Jadi, kita sebagai manusia, hamba Allah, yang mengetahui bahwa adanya hari pembalasan, tidak usah menunggu pembalasan dari apa yang kita lakukan itu sampai ke dalam kuburan, ke hari berbangkit nanti. Tetapi saat sakaratul maut itu pun tiba, azab itu sudah mulai nampak di depan kita yang hidup ini akan melihat bagaimana ciri-ciri orang itu tadi yang meninggal tadi. Karena saya sudah melihat bagaimana di saat sakaratul maut seseorang yang baru saja meninggal bisa seperti bangkai yang tegang seperti orang kesentrum, juga pernah saya lihat dan saya alami melihatnya seperti itu. Sehingga kaku sekaku-kakunya, dilipat tidak bisa, di apapun tidak bisa, seperti tegang begitu. Kalau kondisinya sakaratul maut sedang kayak seperti ini, maka seperti itulah ada juga yang ketemu. Jadi dari pengalaman-pengalaman yang saya temukan di saat memandikan jenazah itu, ini bukan bohong, bukan fitnah, tetapi adalah suatu kisah nyata yang saya temukan. Masih banyak lagi, cuman hanya sekedar saya memberikan gambaran bahwa kehidupan ini, setiap perbuatan kita ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon maaf karena sudah memasuki bulan suci Ramadan, saya beserta anak-anak sekeluarga dari YouTube Hartita Berani mohon maaf lahir dan batin. Ada salah dan salah ucap, ada tindak tanduk yang tidak pada tempatnya, ada ucapan yang menyakitkan hati. Saya mohon maaf dari lubuk hati yang terdalam kepada seluruh subscriber YouTube Hartita Berani dan penonton-penonton semuanya. Dan tidak mengucilkan atau yang tidak membuatkan mengumbarkan aib, tidak, tetapi saya hanya untuk sebagai sharing dari pengalaman saya ini. Semoga ada bermanfaat dan berkah bagi kita semuanya. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang soleh, yang mau bertobat, dan kita menjadikan semua kisah yang saya sampaikan tadi, pengalaman tadi sebagai sharing untuk koreksi diri saya pribadi dan untuk saudara online itu semuanya. Dan akhirul kalam saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan alhamdulillah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan bulan suci Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat menjalankan ibadah puasa kita sampai selesai dan kita diberi kekuatan rezeki yang berlimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Tapi jangan lupa like, comment dan share serta subscribe. Dan terima kasih atas supportnya di YouTube Hartita Berani. Dadah, berjumpa lagi di YouTube Hartita Berani akan datang.